Masalahnya aku tuh susah banget deketin cewek, apalagi aku tuh udah jomblo 6 tahun. Kamu jomblo berapa tahun? 6. Sekarang usia kamu? Bayangkan. Karena usia kamu berapa? Bayangkan. 20 tahun. Orang PA-nya dibawa ke sini ya? Ini klinik cinta ya? Bukan rumah sakit jiwa ya? Apa yang kamu lihat? Patung. Patung apa? Macan. Nafsu nggak kamu lihat macan telanjang? Ini apa? Bunga? Nggak pakai baju? Nafsu? Enggak. Berarti ada permasalahan di penglihatan dia. Enggak. Aku tuh gak tahu nama suster siapa. Loh, kamu pengen tahu nama saya? Iya, gak masalah kan? Kenapa nggak tanya aja langsung pakai muter-muter? Iya, kenapa? Suster namanya siapa? Namanya Anya. Anya. Ha-ha. Anya. Tapi kalau Anya menurut aku kurang cocok sih. Emang cocok? Lebih kenapa? cocok Ima. Kenapa Ima? नमस्ते तेरे लिए जिंदगी मेरे प्यार किया है आप सारा प्यार कियाते ही तो आप जोड़े करने मालाल हम लोगों को पहले समझ सको तो पहले समझो दिन भर जानी ते है Hong Ping Chuan Ting Ping Tang Pung Pang Ting Pang Ping Pung Pang Ping Pong Ping Mana Pung Pang Ping Pang Ping. Maaf dokter, boleh saya bantu terjemahkan? Ya. Jadi audiens dinyatakan bahwa di ruangan ini sudah bebas dari COVID-19 karena kita Sudah. semua sudah melakukan swab test. Jadi dokter boleh minta izin? Iya. Karena Boleh kalau buka. boleh buka ya. Boleh. Ntar saya nggak dikenalin, mukanya nggak bisa pansos. Iya. Gitu. Waduh. Dok, Waduh. luar biasa nggak Dimas? Luar biasa. Dimas, saya pikir Raffi Ahmad. KW Super. Baik. Ini Dima. Ini siapa Li? Dimas ini dulu bekas tukang bakso, tapi terus Enggak bekas. Bekas Masih tukang lanjut. bakso. Iya. Terus menjadi viral di TikTok waktu itu karena ada seorang Bakso. Baks. Apa hubungannya sama cinta? Ada. Oh, oke. Selalu ada. Selalu Jadi, ada. Saya tuh kesini mempunyai suatu masalah. Sebentar, sebelum menceritakan masalahnya, saya harus mengenal dulu diri Anda. Oke. Karena saya pikir Anda Raffi Ahmad. Emang Justru kita tuh- viralnya karena mirip Raffi Ahmad tapi jualan bakso. Raffi Ahmad jualan bakso? Nah, kan pada kaget apa Raffi Ahmad jualan bakso, ternyata ini kembarannya mirip banget. Jadi saya bukan halu dong melihat Dimas, kok saya pikir Raffi Nah, Ahmad. netizen ribut tuh semua tuh. Wah, ini mirip tukang bakso, mirip Raffi Ahmad, tukang bakso mirip Raffi Ahmad. Diundanglah ke stasiun-stasiun TV, diundanglah ke acara-acaranya AA semua ya. Terus Tapi akhirnya- pada dasarnya, kalau menurut etimologi dari Rumania, sebenarnya pada dasarnya pria itu adalah penjual bakso. Hah? Kenapa? Apa hubungannya dokter? Punya bakso nggak? punya dua. Itu sebenarnya punya bakso. Ini punya bakso. Kalau tapi nggak cewek dijual. rata-rata itu pemain catur. Kenapa Karena gitu? apa? Dia punya kuncur. Ada kuncur ya. Terus sepasang ya dok ya. Iya, punya kuncur. Jadi bisa skakster. Aduh. Dimas, Iya. tadi ngobrol-ngobrol kamu kenapa sampai datang-datang ke masa kembarannya Raffi Ahmad datang ke klinik cinta ada masalah cinta sih? Kenapa sih? Aduh, berhubung ini klinik cinta, aku tuh punya sedikit masalah soal percintaan. Kamu cinta? Masa? Apa masalahnya? Masalahnya aku tuh susah banget deketin cewek, apalagi aku tuh udah jomblo 6 tahun. Kamu jomblo berapa tahun? 6. Sekarang usia kamu? Bayangkan. Karena usia kamu berapa? Bayangkan. 20 tahun. Orang PA-nya dibawa ke sini ya? Ini klinik cinta ya? Bukan rumah sakit jiwa ya? Loh, justru ini jiwanya dia tuh gini, Iya, semua orang goyang. Jiwa aku tuh goyang. Ya ini bingung saya antara orang sakit jiwa apa kesurupan beda-beda tipis. Harusnya kasih tahu dulu. Enggak 6 tahun kamu jomblo. Iya. Usia kamu sekarang 20. 14 tahun ya wajar lah jomblo. Mana ada kamu pacaran jomblo 14 tahun? bukan itu dokter, justru sekarang dia punya gelar Dimas Ahmad. Iya. Tapi deketin cewek mau jadi playboy nggak bisa. Nggak Dimas lengkap jadinya. Ahmad ini yang mirip Raffi Ahmad. Iya. Oh, temennya sahabatnya adik saya, Iya. Vicky Prasetyo. Iya. Yang mereka satu program di Oke Bos, di Facebooker, di Iya. apa-apa itu semuanya. Yang terkenal playboy paling pro, Vicky Prasetyo. Tahu nggak? Tahu nggak? Iya, itu adik saya. Ya betul itu. Wah. Nah, masa ini kembarannya Raffi Ahmad tapi nggak bisa jadi playboy? Gak tahu gak punya bakat atau emang belum muncul bakat-bakat playboynya tuh. Tapi kamu deketin perempuan?
aku deketin kayak tapi nggak dapet gitu. Kalau coba mau deketin laki-laki pernah coba? Oh enggak, oke Bang. Lu pertegas dulu karena kan sekarang agak bahaya itu. Oke, kamu lihat ini coba mata kamu. Lihat. Apa yang kamu lihat? Bukan sulap ini. Ini bukan hipnotis. Apa yang kamu lihat? Tangan, Oke. Apa yang kamu lihat? patung, Ini. patung, Patung apa? macan. Nafsu nggak kamu lihat macan telanjang? Oh, berarti Enggak. Enggak. Ini apa? Bunga? Nggak pakai baju, nafsu. Enggak. Berarti ada permasalahan di penglihatan dia. Enggak. Iya. Kayaknya paham. Karena apa? Dia nggak punya sensor motorik sehingga tidak melahirkan sebuah larva. Gitu loh. Jadi orang itu kalau dilihat, misalkan apa pertanyaan dia, itu langsung responnya tinggi. Misalkan saya ngeliat suster. Iya. Oke, kamu ngeliat suster. Oke. Suster. Apa yang pertama kamu lihat? Wajah. Cantik. Bohong. Kamu nggak lihat wajah ya, bohong ya. Pasti gini. Wah, ini udah ungu nih. Apakah semuanya ungu? Pasti nih. Berawal dari wajah, Iya. kita pantau dulu wajahnya, baru Iya. ke yang lain. Oke, andai kata kamu dapat kesempatan untuk menikah dan tinggal dalam sebuah pulau bersama seorang suster saya, apa yang kamu lakukan setiap pagi sampai malam? Ceritain. Oke, dimulai dari bangun. Bangun tidur. Bangun. Itu kailan sarapan. dokter apa kailan dia sih? Itu jangan-jangan kailan dokter ya? Ya, apa yang kamu Ini ilmu lakukan? apa ya? Tapi Bangun. itu Ini Sarapan. namanya ilmu SA. SA apa itu? Santet Akademi ya. Sebentar lagi ini akan jadi. Apa yang mau kamu lakukan? Dimulai dari bangun. Bangun tidur? Bangun tidur pagi, sarapan tentunya pasti. Ah. Mandi dan olahraga. Terus yang aktivitas seperti berburu. 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 Ubur-ubur. Kecil dong, ubur-ubur ngapain diburu? Melaju ke siang hari kayaknya tidur siang. Bareng apa Pasti enggak makan. tidur siangnya? Apa pisah-pisah kamar? Mungkin kalau masih sehari 2 hari kayaknya pisah ranjang dulu. Karena masih canggung. Oh. Walaupun di pulau kamu cuma berdua doang. Betul. Rasa canggung tuh pasti ada. Terus? Mungkin ke sore makan malam Iya. ya begitu aja aktivitas malam mungkin pada umumnya orang-orang dilakukan. Tidur. Terus akhirnya kamu tidur. Terus apa yang mau kamu dapatkan bersama suster ini? belum Hari kedua. Wah, baru nih. hari kedua Nah, bangun tidur. bangun sarapan makan siang lalu istirahat terus makan malam tidur lagi. Hari kedua masih canggung. Masih ngobrol pendekatan. Hari ketiga. Hari ketiga masih sama. Soalnya harus tahu seluk-beluknya dulu. Harus kenal. Harus Ini lebih orang kalau dekat. punya jodoh hidup di pulau berdua kayaknya digamparin bininya. Kenapa? Orang makan, minum, berburu. Kapan dineteknya? Ini orang bisa berbahaya. Maaf ya suster, bukan suster. Orang tuh kadang-kadang wanita juga perlu ya, bukan hanya dia mengeluarkan ya, bukan hanya dia menerima, tapi dia juga mengeluarkan gitu loh. Orang Teori dokter. teori apa ini? Jadi gini, tahu nggak bahwa perempuan berdasarkan hasil survei dari Google Search ya, itu mencarinya justru cowok yang berbahaya, cowok yang playboy, cowok yang nakal tuh justru cewek lebih demen makanya Karena apa alasannya? Jadi gini, mereka kan search tuh tentang fantasi-fantasi seorang wanita. Tahu nggak yang nomor 1 tuh apa dokter? Ya. Vampir yang mereka nyari. Wah. Jadi makin cowok makin berbahaya, mereka makin senang. Tahu nggak kenapa mereka senang cowok berbahaya? Mereka punya fantasi ingin menaklukkan cowok berbahaya itu ke dalam rumah dia, gitu. Berarti semakin dia berbahaya semakin penasaran. Nah, semakin kamu baik-baik, justru malah makin ditinggalin sama perempuan-perempuan. Nih, Kalau gitu kamu begitu kenalan sama wanita, udah nggak usah tanya-tanya, biar berbahaya langsung aja molek pantatnya. Ya saya jamin kamu. digambarin. Enggak, kalau digampar mah Diapain? paling ke polsek. Pelecehan. Nah kita Itu bingung, dia, kan kenapa adiknya dokter udah tahu ya berbahaya istilahnya gitu ya. Perempuan semua sudah tahu gitu. Vicky Prasetyo, danger, forbidden. Iya. Tetap masih ada kasus Heyu. Hey, Iya kan? Benar. Tetap perempuan nyamperin. Bingung kan kenapa perempuan tetap masih nyamperin walaupun ini cowok kategorinya nih berbahaya. Tapi kenapa perempuan banyak mendekati ke adik saya? Nah justru itu karena dianggap berbahaya tuh membuat wanita tuh lebih tertantang juga, dia excited gitu mau ketemu cowok-cowok yang berbahaya. Makanya mereka suka berfantasi sama vampir. Laku kan tuh filmnya? Oh iya, Kenapa film itu laku?
laku film Twilight. Iya, Twilight gitu. Kenapa film itu laku? Karena Romantic itu gitu. menjual fantasinya wanita. Sebenarnya wanita tuh pengen tuh ngeliat cowok berbahaya terus mereka taklukan. Terus yang laku lagi tau nggak apa? Pernah nonton 50 Shades of Grey nggak? Wow, ini bagus nih Mia Khalifa kan? Aku bukan. Mia Khalifa. Beda film. Monik Mari. Kalau ini bukan film-film yang di Brazzer. Bukan ya itu ya. 50 Shades of Grey itu cowoknya malah punya kelainan seksual. Iya, dia berbahaya. Dia suka sadomasokis. kekerasan. Malah cewek seneng. Novelnya novel terlaris sepanjang sejarah. Novelnya itu. Karena cewek tuh terpuaskan fantasi mereka terhadap cowok-cowok berbahaya ini. Oke, gitu, sekarang saya dokter. tanya, dalam pertama kali ini staf ahli pacaran, cinta pertama sampai menikah, berapa kali pasangan yang selama ini Anda komitmenkan? Berapa Pacaran? kali pasangan? Iya. Kalau pacaran serius nggak banyak, paling 4. Oke, pacaran 4, istri. 1. Yang dikasih nih? Nggak ada. Harus jujur dong. Jujur, Nggak dokter. ada. Nggak ada. 1, berarti cuma 5. 5 kali pengalaman. Iya. Teori apa yang kamu kasih? Kamu sendiri begitu bisa hidupnya. Kan tugas saya teori, dokter prakteknya. Orang suruh ngedengerin metode, jadi saya praktek gitu. Dok, yang punya masalah kan saya. Iya, mau apa? Masalah saya tuh Suntik sama suster ya. mau banget. Ini menjadi cowok berbahaya. Bagaimana itu caranya? Emang mau? Menjadi cowok yang berbahaya. Iya. Anda mau? Mau. Kamu suka film kakek Jepang yang di yang kalau ada Tokyo? Hah? Yang kalau dia menikah Yang berkeluarga, taksi. tiba-tiba anaknya kalau pergi, nah menantunya di. iya, Oh, nonton pasti ya. Kalau nggak salah ada yang episode turun dari taksi kalau nggak salah. Yang turun dari taksi judulnya Tuxedo of Mary. Itu tahu yang di rumah kan? Langsung di rumah kan? Ngomongin apa ya? Kamu belum nonton? Sebuah filosofi dari seorang kakek legendary. Iya. Dia Dia itu sangat berjasa di bidangnya. Oke. Berjasa banget. Banyak orang tahu dia walaupun dia botak. Dia tuh berjasa banget, dia bersejarah, penuh cerita, banyak penggemarnya. bener. Sejarawan. Kakek Jepang. Kamu belum tahu? Dia banyak menginspirasi pria-pria ya. Kamu mau kenal? Oke, untuk apa? Iya, untuk diskusi. Iya. Oh, emang ini orang legend banget ya? Dia banyak ilmunya. Ilmunya banyak. Gayanya tuh banyak gitu. Iya, dia- Tekniknya tuh banyak. Ini apa sih, insinyur? Apaan sih? Bukan. Oh, Dia memang nggak bukan bisa sekedar bangun rumah. insinyur. Oh. Tapi dia bisa ngancurin rumah orang. Iya, rumah tangga orang. Dia bisa ngancurin rumah tangga orang. Belum tahu kan? Belum. Oke, nanti kita nonton bersama-sama. Kayaknya aku ikut nih. Nggak boleh dong. Oh, nggak boleh. Kalau kamu yang baru-baru aja. Oke. Ya kan ada yang lain-lain. Emang permasalahan dia sebenarnya apa sih, staf ahli? Justru yang dia kan pertama kali? orang istilahnya udah melekat bahwa dia Dimas Ahmad. Betul. Jadi kan harus jadi playboy dong kalau kata dia tuh. Aku juga harus jadi playboy. Kenapa? Membawa nama besar Raffi Ahmad kalau aku. Raffi Ahmad itu sama adik saya ada satu kesamaan. Wah. Apa? Kesamaannya adalah sama-sama pernah mencintai biduan dangdut. Perbedaannya, adik saya udah berhenti, dia keterusan. Perbedaannya. Tapi ini semuanya udah lagi dirapihin gitu loh. Dia kan namanya sering ketemu syuting, dia mungkin suka siapa, ya wajar. Nah, kamu playboynya jangan melihat identitas orang yang ada. Kamu harus lahir dari diri kamu sendiri. Jadi tipe perempuannya. Bener. Ini sekarang kamu lihat. Ini lambang apa? Macan. Macan adanya di mana? Hutan. Bagus. Ini adanya apa? Bunga. Bunga adanya di mana? Kebon. Kebon. Ini uang 100, ya? Mana? Misalkan ini 100. Oke. Kalau kita lempar, jadi? Kebuang. Salah. Apa? Jadi rebutan. Orang bisa pada berantem gara-gara duit 100. Nanti nggak? Orang jadi berantem. Oke. Binatang-binatang apa yang hubungannya kakak beradik? Monyet. Binatang bersaudara. Apa? Monyet. Jangan ke saya dong. Ya, salah sopan. Ini kan dokter. Binatang apa yang bersaudara? Monyet. Monyet. Binatang yang bersaudara? Hah? Beruang? Salah semuanya. Pasti. Apa dokter? Binatang menurut pakar dari etimologi dan ragunan yang bersaudara itu adalah katak. Kok gitu? Iya, katak beradik. Ya, itu kakak beradik. Aku Ganti. dulu pernah ngobrol sama adiknya dokter. Iya. Dia kasih aku tips-tips untuk menjadi playboy. Bener. Semakin dia nakal, cewek semakin penasaran. Nah, orang-orang terreputasi
adiknya dokter kan, wah nih playboy nih bahaya nih gini kan, dia nanti bakal pelecehan seksual kalau aku pergi sama dia nih. Giliran dia pergi sama wanita adiknya dokter, dia sopan. Dia nggak pernah membahas subjek yang nyerempet, diperlakukan, handphone pun ditaruh, dia gentleman, cewek keleper, bingung dia. Karena itu yang bingung siapa sih ceweknya? Ceweknya, karena dia kok Vicky nggak megang tangan gue, kok Vicky nggak grepe gue, kok Vicky nggak ngomong-ngomong yang ngejurus, kok Vicky nggak ngajak gue check in, malah jadi bingung kan dia. Dibikin penasaran ceweknya sama Vicky. Itu salah satu triknya. Mungkin dokter ada. Jadi gini. Wah, ini ilmu dari kakaknya nih. Tunggu dok. Dokter itu sebagai kakaknya? Kakak saya. Coba kita kembar, beda 2 detik. Apakah Pak Dokter ini senakal adik Pak Dokter? Itu bedanya. Oh. Adik saya nakal. Beruntung saya dilahirkan liar. Jadi beda. Cuma saya pribadi nyikapinnya adalah bahwa kenakalan saya dibungkus dengan ilmu. Jadi bisa manfaat buat yang lain. Nah, lanjut tentang permasalahan metode. Jadi ini buat semuanya, penonton-penonton khususnya nih penonton-penonton setia klinik cinta, ya laki-laki ini saya ajarin atau saya kasih metode tutorial yang pasti Anda pasti akan mendapatkan pasangan. Apalagi dikasih kesempatan. Pertama kali laki-laki adalah jangan pernah ada paksaan. Awal pertama kali kita ketemu sebatas menanyakan hal-hal yang memang membuat dia tidak terlalu tertekan. Jangan pernah tanya usia. Berapa usia kamu? Itu nggak boleh. Triknya. Terus kedua, kamu udah berkeluarga kah? Kamu sudah dimiliki pasangan kah atau apakah? Itu nggak boleh. Jadi cukup berkegiatan apa di sini gitu. Itu kan ringan. Nah, kemudian maaf dari tadi kita ngobrol apa nggak tahu nama. Siapa namanya? Nah, udah gitu, nggak boleh memaksa. Kalau kita minta nomor telepon itu terlalu pribadi. Boleh aku tahu punya Instagram kah? Kalau misalkan dia, oh ya aku punya, izin ya nanti mungkin malam aku silaturahmi buat DM-an. Jangan maksa langsung ke nomor telepon atau WA. Orang itu seneng semuanya bertahap. Gitu. Jadi strategi ini adalah untuk mencerminkan bahwa pandangan dia akan selalu berlaku baik, berlaku santun, berlaku sopan. Ini adalah trik pertama untuk kita bisa membuka pintu hatinya untuk menerima kita. Oke. Nah, setelah kita terima, setelah kita ada, ya udah, baru kita berkesempatan untuk bisa DM. DM pun jangan pernah lewat dari 3 baris. Selamat malam. Ini ya Instagram aku. Terima kasih, aku udah follow kamu loh. Cukup 3 baris. Jangan ada lagi langsung berapa WA kamu. Jangan. Tunggu dibalas. Kalau pada malam itu, kenapa lihat handphone? Kayaknya itu DM-nya dokter ke saya. Iya, kan saya udah DM. Kayaknya sama ternyata. Kan strategi yang penting kan sekarang udah jadi suster dari awal pertama DM. Terus Instagram dokter apa? Nah, berarti dokter Faiki dong, saya kan susternya. ini kan suster bukan dokter. Dari awal. Instagramnya suster. Nah, awal aja udah salah. Jadi gitu, semua harus bertahap. Jadi begitu sampai dapat momen ya, dibales WA pertama harus WA yang menyenangkan. Jangan WA yang basi. Kamu udah makan, kamu udah apa? Jangan. Kamu harus terlihat bahwa kamu tidak memiliki misi ataupun visi bersama dia. Contohnya? Tinggal Assalamualaikum atau selamat malam. Ini WA aku ya, terima kasih Dimas Ahmad. Cukup sebatas itu aja. Saat dia membalas, udah kamu diemin. Besok menjelang malam, kamu WA lagi. Halo, ini apa kabar? Tanya ke seputar keseharian. Kata-kata terakhir, selamat istirahat ya. Semoga hari-hari kamu makin menyenangkan. Doa. Doa kepada dia. Orang semua, siapapun, dikasih uang mungkin senang. Tapi kalau dikasih doa, itu tak ternilai. Karena langsung vertikal kepada Tuhan. Doa. Setelah dia kedua, setelah hari ketiga, kamu jangan WA lagi. Loh, putus hubungan dong. Bukan. Ini tempat di mana kita memainkan antara logika versus perasaan. Kalau perasaan itu akan mudah rapuh, tapi kalau logika akan selalu berkonsep untuk membuat benteng yang kokoh. Kenapa aku bilang begitu? Hari ketiga saat kita sengaja, hari pertama kita udah WA dia, hari kedua udah WA dia, hari ketiga kita tidak WA. Kenapa? Pasti dia akan mencari. Penasaran.
biasanya malam-malam ini ada yang WA aku, ada yang ngisi aku. Kok sekarang nggak ada ya dia WA? Pasti perasaan akan bermain di area itu. Saat dia, hey kamu lagi apa? Berarti sudah masuk trip bahwa apa? Dia sudah memikirkan kamu walaupun hanya sejenak. Nah, itu kalau mancing kena dok ya? Kena, tapi belum ditarik itu. Belum kena doang. Tinggal teknik nariknya kamu mau jago kayak apa. Oke. Nah, aku tambahin sedikit ya. Dari ilmunya dokter ini, kenapa dari ilmu adiknya dokter itu, kenapa sangat efektif? Dia memainkan statistik. Jadi dia ngelempar umpan nggak 1, 10 Oke. Lempar jaring, lihat dapatnya. Strateginya sama. Yang balas hari pertama 3, dia follow up. Yang balas hari kedua 2 lagi, dia follow up lagi. Dari situ nanti dia mulai tahu ikan mana yang mulai kena dalam jaringnya dia. Nah, kalau dari 10 dapat 8 gimana itu? Makanya adik dokter itu banyak bermasalah. Kelola. Kamu kelola. Kelolanya begini. Kadang-kadang kalau kita misalkan cebar jaring 10, dapatnya 8. Berarti kita harus membuat semua pembagian seperti peta kompetisi. 2, 2, kamu tarik. Berarti kamu sejam pertama kamu dengan 2 ini cukup. Sejam kedua kamu dengan 2 ini cukup. Sejam ketiga kamu pakai ini. Jam keempat kamu pakai ini. Nanti ini udah habis, pasti ini akan balas. Jadi hidup kamu akan selalu terisi. Nah, saat kamu cuek kepada yang keempat, pasti yang ke-1 akan nyariin. Gitu. Jadi hal seperti itu menjadi struktural. Sampai bener-bener kamu bisa nyaman. Dari 8 ini, manakah yang lebih baik di antara semuanya? Itu strategi yang sering dipakai Tour of Duty. Waktu lagi Vietnam. Itu Anda tahu? Tahu lah. Karena apa? Vietnam itu memenangkan peperangan bukan dengan senjata canggih. Tapi siapapun yang masuk ke dalam hutan Vietcong pasti akan sengsara. Banyak jembatan bambu, banyak jebakan-jebakan, lumpur, tiba-tiba lobang di beberapa tentara Amerika. Tiba-tiba langsung jatuh, udah sebuah bambu-bambu, semua jebakan. Nah justru di sini kaum wanita pun, nah ini harus punya pengendalian yang baik. Karena kalau hanya menggunakan perasaan akan kalah dengan logika. Itu kalau dilempar ada 8. Kalau dilempar adanya 0, nggak ada yang ngerespon gimana? Keluar lagi terus. Ulang lagi, lempar lagi, lempar ke danau yang sama, lempar ke danau yang berbeda. Sekarang kamu ke bak. Udah tahu ini ikannya kosong. Kamu mancing. Nggak dapat apa-apa. Mancing lagi kedua. Nggak dapat apa-apa. Mancing lagi yang ketiga. Masih nggak dapat. Dapatnya apa? Proses pembelajaran. Kita memang tidak dapat apa yang kita tuju, tapi kita mengerti dengan proses lelahnya itu. Jadi suatu saat kita akan dapat, kita akan menjaga dengan baik karena proses mendapatkannya itu adalah sebuah perjuangan yang hebat. Aku sampai curiga ya, suster ya, jangan-jangan adiknya tuh punya satu ruangan di mana ada 5 atau 6 operator perempuan yang pakai komputer yang kayak, oke, DM ini, WhatsApp ini, ini operator room, yang membantu dia. Iya, kenapa Dimas? Aku pernah menjalankan seperti apa yang dijelaskan oleh dokter, lempar jaring. Mungkin ada 1 orang, 2 wanita gitu. Kita juga melanjutkan obrolan ringan seperti yang dikatakan tadi. Terus lama-kelamaan tuh malah saya yang ditinggal gitu. Itu kenapa ya? Apakah mereka bosen dengan obrolan ringan atau pengen melangkah ke tahap selanjutnya? Itu cara melangkahnya tuh gimana? Harus ke tahap mana aku melanjutkan? Gini, kalau kamu dibilang dalam peperangan dinasti Ming, Cina. Ya, di situ ada tokoh namanya Xuanzong. Jenderal besar. Jenderal Xuanzong itu waktu memenangkan dinasti Ming, dia bilang, bagaimana kita bisa mengalahkan ya peperangan yang hebat ini, musuh yang hebat kalau kita sendiri tidak ada di dalam itu untuk mengetahui kelemahannya. Jadi dalam kamu pengejaran wanita yang pertama kali kamu lakukan adalah bukan keinginan kamu, bukan strategi kamu, sejauh apa kamu bisa melihat dan membaca dia. 1,
Oh, dia sering pakai baju warna pink. Berarti dia suka warna pink. Oh, kedua, oh berarti dia sukanya main motor. Berarti dia memang seneng-seneng rata-rata yang agak ekstrim dan adventure. Jadi kamu harus tahu kebiasaan dia, membaca personality dia. Nggak mungkin kalau orang sukanya ikan, tiba-tiba kamu hadiahin anjing. Itu bisa dimakan ikannya. Jadi kamu harus tahu personalnya. Misalkan di saat saya mau mendekati Anya. Anya ini kamu lihat minimal dari bio Instagram yang kamu ketahui itu ada. Dari postingan dia awal kali, dari caption. Karena caption itu adalah naluri. Profil diri dia itu kan terbaca di caption, tapi nggak bisa satu. Kamu harus lihat beberapa kali bagaimana saat dia sedih mencurahkan hati, bagaimana saat dia bahagia mencurahkan hati. Di situ kamu sukses untuk membaca peta untuk seseorang yang akan kamu taklukkan. Kenali berarti calonnya. Mengenali karakteristik suatu wanita. Dokter kan udah dikasih ilmu, sekarang praktek kerja lapangan. Benar. Waduh. Sekarang ini ada suster saya. Suster boleh berdiri? Yes. Ya. Aku duduk. Boleh berdiri dong. Oke. Kamu mau berdiri apa duduk? Apa duduk sama duduk? Ya. Berdiri gak apa-apa. Duduk aja. Ya, Kamu udah. di sana, kamu di sana. Oke. Aku di sini. Nah, kamu di sana. Suster biar di sini. Oh, oke. Ya. Anda di parkiran. Iya enggak? Maksudnya di parkiran sini loh. Aduh, kalau kolesterol jangan syuting. Oke, siap. Nah, sekarang coba Praktekkan apa yang dokter kamu Faiki. praktekkan untuk dia luluh. Apapun terserah, kamu dengan rayuan, kamu dengan kata-kata, kamu dengan nyanyian, apapun. Ya. Waktunya setahun 90 second dari sekarang. Oke, 1, 2, 3. Pertama-tama, oke. Ya. Sister. Jadi gini. Ingat, pertama kamu harus bikin dia nyaman, yang kedua kamu harus mengenali Aku dari dia. tadi ngeliatin suster, terus tapi aku tuh gak tahu nama suster siapa. Loh, kamu pengen tahu nama saya? Iya, gak masalah kan? Kenapa nggak tanya aja langsung pakai muter-muter? Iya, kenapa? Suster namanya siapa? Namanya Anya. Anya. Ha-ha. Anya. Tapi kalau Anya menurut aku kurang cocok sih. Emang cocoknya Lebih nama? cocok Imah. Kenapa Ima? Ih, Masya Allah cantik banget. Lumayan. Kamu udah belajar dari Lumayan. Ahmad di sini. Tadi aku sebelum menemui dokter Faiki, aku dari tadi jalan-jalan menemukan sebuah benda di lantai. Oh oke, apa sih Sebuah- bendanya? Apa ada di sana? Kamu ambil bendanya? Aku ambil sebuah karet. Karet Karet. gelang. 2 buah karet. Oke. Kenapa aku ngambil 2? Heeh. Sekarang aku pasang di tangan suster. Oke. Maaf, pegang. Aha. Aku pasang di tangan suster dua-duanya. Kenapa aku pasang dua-duanya? Kenapa? Karena yang spesial itu karetnya 2. Oh lah. Dikira gado-gado. Pedes loh. Cukup 90 second. Gimana? Belum. Masih ada satu rayuan lagi terakhir, coba. Suster tahu gak sih 3 hal penting di dunia ini yang buat aku berarti? Apa tuh? Yang pertama, sinar matahari pagi. Sinar matahari pagi biar Iya. sehat. Biar sehat. Oke. Yang kedua, Yang kedua apa? bulan. Bulan. Buat Untuk apa? memperindah malam aku. Oh oke. Lalu Yang ketiga, suster sendiri. Kenapa saya? Untuk mengisi hati aku. Bagus nih ilmunya. Bagus juga kita ke Universitas Raffi Ahmad nggak kalah dong. Iya. Sebenarnya sih ini metode Indramayu ya. Ibarat metode ya. Tapi memang ini kamu gunakan sebenarnya cocok untuk usia sepantarnya kalau secara metode. Oh iya. Karena dok, Karena dengan usia, maaf suster kan pasti di atas usia kamu. Iya. Kamu yang manjat, kamu yang naik untuk lebih menyesuaikan dia. Kalau ini seusia kamu misalkan 20 dengan 20, 19 dengan 19, rayuan tadi cocok. Tapi kalau dengan seusia ini, itu akan menjadi sebuah candaan. Kita langsung tes dokter Faiki duduk di sana sekarang. Oke. Kamu bisa belajar langsung perbedaannya di mana Boleh, dokter boleh. Faiki menyesuaikan. Ini dengan baru jalan aja, kamu tuh harus jadi sesuatu. Misalkan. Aduh suster, maaf. Iya, Saya kenapa? duduk di mana ya? Oh bisa duduk di sini? Oh, saya pikir duduk di pelaminan bersama suster. Satu ya, baru dari duduk aja. Baru duduk. Saya boleh duduk. Oh, dia udah ketawa. Duduk ya. Nah, Oke, duduk gitu. dokter Faiki, kami berikan 90 second untuk
merayu Suster Anya? Lihat, dia sosok orang yang cerdas. Jadi kita harus pakai filosofi yang cerdas. Saya lihat dari suster bukan hanya cantik, tapi suster itu memiliki sebuah wawasan yang sangat menarik. K ketemu K satu rima. Jadi enak di telinga orang gitu. Tahu dari mana? Saya bisa lihat bahwa suster ini rajin membaca buku. Masa? Tahu Benar, dari mana? seperti buku Habis Gelap Terbitlah Terang, karya dari Raden Ajeng Kartini. Suster pasti membaca itu. Kok? Terus juga buku-buku novel Kerawang Bekasi yang menjadi sebuah sejarah identitas perjuangan. Suster pasti baca buku itu. Cuma satu suster yang belum punya buku yang suster simpan. Buku Nikah Bersama Saya. Itu wawasan gitu loh. Nah, seusia itu dia seneng nih Mas. Oke, yang kedua. Banyak Gitu. amat ya. Nah, kalau yang kedua, kita ajak logikanya adalah gini. Biasanya kalau orang itu selalu ngelihat akan sekitar, ya. Nah, ini ada nih jam sama bunga, ya kan? Nah, ini kita pakai dua-duanya. Saya belum tahu ini tadi ada apa. Cuma kita harus jago nih. Oh, ini ada jam. Suster. Iya. Ini kan tahu kamu namanya jam. Iya, saya tahu itu jam. Tapi saat aku ketemu suster dan aku sudah berhadapan dengan suster, aku rasanya ingin matiin semua jam di seluruh dunia. Why? Kenapa? Agar tidak ada lagi waktu untuk aku bisa terbatas mencintai kamu untuk selamanya. Habis jam ada apa? Ada bunga. Langsung kita sikat lagi. Suster, Iya. tahu ini apa? Ini bunga. Nah, semua orang juga tahu ini bunga. Iya. Bercanda dulu, bridgingnya dikit tuh. Suster, tadi bunga ini saya beli di Cempaka Putih, di tempat Mang Ujang. Iya. Waktu saya beli, bunga ini indah banget. Pas saya bilang, Mang Ujang, saya mau beli bunga. Oh iya, emang buat siapa Mas Dokter Paiki? Saya bilang, buat suster saya Anya Dwinop. Langsung sampai sini, maaf bunganya jadi kusut dan layu. Lah kenapa begitu? Suster mau tahu kenapa? Kenapa? Karena dia minder sama aura kecantikan suster. Meja semua ya. Nah itu, habis itu baru nanya, suster suka warna apa? Saya suka warna ungu. Waduh, saya pasti bayangin kalau semuanya ungu gitu. Jadi masuk gitu ya. Gitu. Aduh, untung nggak punya istri. Dokter masih sendiri. Nah, gitu. Jadi kita harus kaya dan bisa menyesuaikan. Oke, berarti sedikit Dimas sudah pelajaran ngerti? yang didapat. Iya, mencoba menyesuaikan. Nah, slogan Raffi Ahmad apa? Pantang pulang sebelum sayang. Nah, itu juga bisa dipakai. Jadi kita pantang ke belakang sebelum kita benar-benar bisa menyayangi. Cuma penempatannya harus tepat. Treatment, tadi kan udah tuh semua nih penonton Klinik Cinta juga udah bisa tutorial, langsung praktekkan ke pasangannya. Ya, Kalian ini ilmu. Ada ilmu pengetahuan. dari mana nih? Teori. Dari mana, Pak Stapali? Ini berdasarkan hasil riset dan hasil survei, Ya, perempuan mencari sosok cowok yang jantan, artinya yang bisa memimpin. Jadi pada saat mereka sedang subur, mereka lebih bereaksi positif kepada cowok-cowok yang punya hormon testosteron lebih banyak, yang lebih dagunya lebih kotak, terus lebih berbulu, lebih berotot tuh mereka cenderung membuka diri pada saat mereka lagi subur tuh ke cowok-cowok yang seperti itu. Jadi cowok nggak boleh terlalu lemah. Harus tunjukkan kamu bisa memimpin. Harus tunjukkan kamu kalau kan ada istilah alfa dan beta. Alfa pasti jauh lebih banyak yang tertarik wanita. Alfa tuh yang memimpin, yang sosok yang dominan gitu. Itu pasti akan lebih banyak digemari sama wanita. Jadi kadang-kadang kita budaya timur jadi cowok yang kalem apa segala macam pasti kalah sama yang alfa yang begitu. bagus juga Stapali. Bagaimana suster ditanya konsultasinya apakah mau sudah cukup mendapatkan
Bagaimana Mas Atau setelah mungkin dirasakan? tips dari suster sebagai sisi seorang wanita? Wow, kalau saya apa yang disampaikan oleh dokter dengan staf ahli ini sudah luar biasa. Coba dipraktekkan dulu. Nanti Siap. kalau misalnya tidak berhasil, balik lagi ke sini. Baru nanti kita akan minta konsultasi yang kedua. Lumayan buat tambahan harga gaji saya. Iya. Oke, Dimas, gimana kesan-kesannya selama? Kesan-kesan saya banyak mendapatkan pelajaran penting di sini. Banyak sekali. Sebelumnya saya cuma tahu sekedar mengobrol ringan saja bersama perempuan. Ya, Tapi saya bisa lanjut ke tahap berikutnya. benar. Itu. Terus mencoba menyesuaikan dengan wanita yang kamu incar. Iya, iya. Begitu. Betul. Dan banyak filosofi-filosofi yang disebutkan oleh staf ahli. Iya. Itu wah, Bisa bermanfaat lah ya. bermanfaat. Ngapain? Kayaknya Nggak boleh minum sampai nggak boleh minum loh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Tuak aku. Padahal mau jadi dewa mabok. Iya. Tapi apa Dimas mau jadi playboy? Apa mau begitu? Nah, sekarang setelah mendengar percakapan, kita ngobrol sharing-sharing, ya lumayan jadi lebih pede lah gitu untuk mungkin mendekati 10-20 wanita sekaligus. Kalau sebelum curhat, kamu jadi playboy. Setelah curhat, kamu lebih pede. Lebih pede. Untuk jadi apa? Maling? Untuk apa? Maksudnya maling hati perempuan loh ya, bukan spion. Kita di pinggir lah, itu tinggal 1, 2, 3, copot. Ya, bukan begitu. Berarti maling hati perempuan. maling Agar hati apa? perempuan. Dicintai. Tapi Betul, jangan betul. lupa kalau sudah mendapatkan hati seorang perempuan, Betul. jangan lupa untuk fokus. Jangan semua hati perempuan dimiliki, nanti bisa bahaya. Bisa bahaya. Manajemennya bisa berantakan. Jadi trik menjadi playboy ini kita berikan, Dokter Faiki berikan untuk kamu menemukan pasangan kamu yang terbaik. Ya. Tapi setelah menemukan pasangan yang terbaik, menjaganya adalah merupakan PR kamu yang terbesar. Betul. Dimas, bagaimana semua? Sudah mantap? Aman. Semua metode-metode yang diberikan dokter? Sudah masuk semua ke otak, pikiran dan hati. Ya, tinggal Tinggal dijalankan. dijalankan. Kan dari otak, pikiran kan, Ya. turunnya ke Hati. habis hati turun ke Mulut dulu. Oh iya benar. Mulut. Kita harus berbicara dulu. oh lebih senang. Mulut. Baru ke Ya. Perut. Perut dulu. Biar perut. kenyang dulu. Oh, ke ini lambung. lambung, lama. Kan kita suka ini kayak, aduh sakit hati ini liper nih. Sakit. Ini normal dokter. Kalau Ya. adik dokter dari mata punya jalan tol deh. Masuk dia. Bebas hambatan dia. Karena dia suka ini apa ya halusinasi atau apa itu nggak boleh fantasi berlebihan. Gitu. Jadi makanya Saya tuh kenapa? masih memiliki tahapan-tahahapan kayak pikiran, mulut, hati, terus liver mungkin, terus lanjut ke jalan tol. Jalan Berarti tolnya ada jauh ya. prosesnya ya. Ada proses. Tapi semua hari ini dengan curhatan menjadi lebih baik. Lebih baik. Oke, konklusinya adalah untuk hari ini, di saat kau menyandang status jomblo, jangan pernah salahkan orang lain, salahkan keluargamu, salahkan temanmu, atau salahkan orang sekitarmu. Tapi salahkan diri kamu. Why is the not here? Kenapa bisa begitu? Karena kamu sendiri yang udah mengelola hati kamu untuk menjadi seorang pecundang. Jika kau suka terhadap pasanganmu, maka berani untuk mengungkapkan. Ini sering sekali saya akan sampaikan. Karena dengan berani mengungkapkan, ingat akan ada 2 peluang jawaban dari si wanita yang dia tuju. Diterima atau tidak, iya atau tidak, minimal dia sudah berani untuk mengungkapkan. Daripada dia tidak berani untuk mengungkapkan perasaan kepada wanita yang dia tuju, maka cuma ada 1 jawaban, tidak. Bukan berarti si wanitanya tidak mau, bisa jadi si wanitanya tidak tahu. Jangan lupa semua penonton Klinik Cinta, subscribe, like, share, and comment. Pastinya Dokter Faiki berharap agar apa? Agar bisa klinik ini menjadi lebih baik. Karena dengan lahir sebuah subscribe, share, like, dan komen menjadikan sebuah pundi pendapatan, itu bisa nanti ada LED, ada apa, ya. Kasihan Dokter Faiki, kliniknya ini terus. Ini kontrakan udah hari H-3 terakhir. Bentar lagi diusir sama Haji Jubaidah ya. Karena ini cuma kontrak. Tapi ingat, jangan lupa dukung. Karena apa? Segala sesuatu apapun bisa diselesaikan dengan Cinta. salah. Salah apa? Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.